Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sehat-sehat dan mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah hari ini kepada Tuhan. Amin saudara. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang dahsyat, luar biasa dalam hidup kami. Teristimewa penyertaan-Mu sempurna buat kami Bapa. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah rahmat-Mu buat kami. Bapa di surga, kami rindu beribadah. Mari urapi kami dimanapun kami berada. Roh Kudus, damai sejahtera, ketenangan yang daripada-Mu memenuhi kami. Ini tangan kami angkat sebagai tanda ucapan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Oh ralaba syakaralaba. Kami siap memuji menyembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama mari kita katakan amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku ya Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat tangan bagi-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu,
kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, saat kami memuji, saat kami menyembah, bahkan saat kami mengangkat hati kami kepadamu ya Tuhan. Oh, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu memenuhi kami setiap saat. Haleluya. Oh Yesus, kami memuji, kami menyembah, kami angkat hati kami bagi-Mu Tuhan. Oh, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya Yesus, kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, kami mengalami kasih-Mu. Ya Tuhan, Yesus Tuhan, kami sembah, kami puji nama-Mu. Saat kami mengangkat hati kami, saat kami menyembah-Mu, oh Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita menyembah Tuhan. Oh Yesus, kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Selamanya, selama-lamanya, hanya Yesus Tuhan yang kami sembah. Kehadiran-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, Allah yang mulia, Allah yang kudus, yang memberkati hidup kami. Oh Tuhan, hanya Engkau, Allah yang kudus, satu-satunya Tuhan kami. Oh Yesus, kasih setia-Mu Tuhan selama-lamanya. Engkau membela umat-Mu Tuhan, Engkau mengangkat umat-Mu yang jatuh, Engkau memperbaiki kami di hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya hadirat-Mu yang memuaskan kami Tuhan, memuaskan hasrat kami saat kami menyembah-Mu Yesus. Tak pernah berkekurangan kami Tuhan, orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan.
Ora la basyakara la bayara la basyanda. Yesus, oh Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari bilang buat Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Yesus yang kami agungkan, yang kami muliakan, yang kami sanjung selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa memuji, kami bisa menyembah, kami bisa mengangkat hati kami bagimu ya Tuhan. Saat kami di hadirat-Mu kami percaya Kau menyertai, Engkau memberkati kami, memulihkan kami, menjamah kami, menyembuhkan kami yang sakit, mengangkat kami yang jatuh, dan memberikan damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah atas hidup kami. Sebab nama-Mu berkuasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati, dijamah Tuhan dengan penuh sukacita, mari kita mau memuji-muji namanya yang besar, berkuasa. Haleluya, sama-sama bilang amin. Haleluya. Namanya Tuhanku. Amin. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan
surga, berkasih perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Termulia di bumi di surga, masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan yang berkuasa, termulia di bumi dan di surga selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memiliki. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu. Tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah.
Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami bersyukur kami memiliki Allah Yesus Kristus Tuhan yang ajaib, dahsyat, berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh ralaba syakata karalaba. Bahwa kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu ya dan amin. Yang memberkati hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, aku percaya Kau mengasihiku. Kuasa-Mu kan dinyatakan di dalam hidupku. Amin, Tuhan Yesus. Ya Yesus, aku percaya Kau memberkatiku. Firman-Mu kan digenapi di dalam hidupku. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Mari naikkan pujian ini sekali lagi buat Tuhan. Ya Yesus, aku percaya Kau mengasihiku. Kuasa-Mu kan dinyatakan di dalam hidupku. Ya Yesus, aku percaya Kau memberkatiku. Firman-Mu kan digenapi di dalam hidupku. Kami angkat tangan, kami serukan nama-Mu. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau. Mari sekali lagi serukan nama Yesus. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku, tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, hanya firman-Mu yang kami percaya, yang memberkati hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau pengharapan kami ya Tuhan.
Oh, ralaba syakaralaba ya ralaba syakaralaba. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih banyak Bapa. Kami sangat percaya, terlalu percaya. Firman-Mu selalu digenapi dalam hidup kami. Bagi kami yang percaya sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami serukan nama-Mu. Nama yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh ralaba syakaralaba takaralaba. Engkau pengharapan kami, kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup kami, hanya Engkau Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan. Oh. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku. Tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Haleluya. Yesus, oh Yesus, hanya Kau harapanku. Tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau. Bilang tak ada lain yang ku sembah. Tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Tak ada lain yang ku sembah, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Kau Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Hanya Kau Yesus. Oh Yesus. Tidak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau Yesus. Satu-satunya pengharapan kami. Gunung batu kami. Keselamatan kami. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Yesus, gunung batu kami, keselamatan kami, pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Yang firman-Mu selalu digenapi dalam hidup kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Pengurapan-Mu atas kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita yang sudah diurapi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, saya percaya kita semua sudah memuji menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, ada beberapa firman Tuhan yang saya rindu sharing untuk kita semua hari ini. Nah Bapak Ibu, kita lihat di Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Wow.
Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Bapak Ibu kalau sudah punya atau punya HP, mari buka kita baca sama-sama ya. Dikatakan di sana bahwa sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, firman Tuhan katakan Tuhan itu memberkati orang benar. Nah, pertanyaan yang disebut orang benar tuh yang bagaimana? Iya kan Bapak Ibu ya? Saya percaya kita Bapak Ibu dan saya yang mengikuti ibadah online ini adalah orang benar. Orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita percaya, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah orang benar. Tapi mari lihat. Nah, orang benar itu tidak saja percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat, tapi hidupnya juga harus sesuai dengan firman-Nya atau sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Amin saudara, itu yang disebut orang benar. Nah kita adalah orang-orang benar yang hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita orang-orang benar yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan saya katakan amin. Haleluya saudara. Nah kita lihat ya. Apa yang Tuhan akan kerjakan? Janji Tuhan untuk orang benar. Kalau ayat yang tadi janji Tuhan untuk orang benar itu apa? Nah yang pertama dikatakan tadi bahwa Tuhan memberkati orang benar. Ya, dikatakan bahwa Engkau yang memberkati orang benar. Yang pertama dikatakan bahwa orang benar itu selalu diberkati sama Tuhan. Kenapa? Karena orang benar Bapak Ibu dan saya hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang benar yang mengikuti ibadah online ini. Percayalah bahwa Bapak Ibu dan saya selalu diberkati sama Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Amsal pasal 10 ayat yang ke-6 dikatakan di sana bahwa ya, berkat ada di atas kepala orang benar. Wow, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kita adalah orang benar. Berkat Tuhan yang Tuhan sudah janjikan itu ada di atas kepala kita. Amsal katakan itu saudara. Ada berapa banyak yang percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada di atas kepalaku sebagai orang benar. Artinya setiap saat berkat itu mengalir dalam hidup kita. Amin. Banyak hal dalam banyak kehidupan, aspek kehidupan kita. Berkat itu berupa kesehatan, saudara, berupa materi, berupa jiwa sosial, berupa sukacita, damai sejahtera. Itu berkat Tuhan dalam hidup kita, saudara. Amin. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Haleluya. Berkat Tuhan dikatakan juga di Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7. Katakan bahwa Tuhan memberkati orang-orang benar. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang percaya sungguh kepada firman Tuhan. Amin saudara, luar biasa. Itu berkat janji untuk orang benar. Yang penting orang benar Bapak Ibu dan saya hidup sesuai dengan firman-Nya. Pasti ada berkat Tuhan buat kita. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, wah luar biasa. Dan yang kedua janji Tuhan untuk orang benar. Nah ayat yang berikutnya janji Tuhan untuk orang benar itu kita lihat bahwa tidak saja diberkati, dikatakan bahwa Tuhan itu memagari kita. Wow, kita dipagari. Saudara, Bapak Ibu dan saya itu dipagari oleh Tuhan. Perisai, dengan perisai. Wow, saudara, luar biasa ya. Perisai itu ya alat yang dipakai untuk
untuk melindungi kita dari bahaya, ya. Itu Tuhan pelihara kita, saudara. Amin, saudara. Nah, kita lihat Mazmur 91 ayat 4. Nah, ini luar biasa. Mazmur 91 ayat yang keempat. Coba kita lihat ya. Dengan kepaknya ia melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, Tuhan memagari kita luar biasa. Kesetiaan Tuhan itu seperti perisai dan pagar tembok buat Bapak, Ibu, dan saya. Bagi orang benar, orang yang hidup sesuai dengan kebenaran, orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini janji Tuhan buat kita. Yang pertama, kita diberkati. Yang kedua, Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Amin, saudara. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan bela. Saudara ingat, saudara Sadrak, Mesak, dan Abednego, luar biasa ya. Ketika ada vonis untuk mereka mau dimasukkan ke dalam perapian. Wow, ada penyertaan Tuhan luar biasa untuk mereka. Mereka berkata kepada raja saat itu, seandainya Allah kami tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah kepada patungmu. 3 orang anak muda ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka percaya, mereka mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh dan pembelaan Tuhan luar biasa untuk anak muda ini. 3 orang anak muda ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bilang walaupun, tetapi kalau Tuhan pun Allah kita tidak menolong kita, mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung yang engkau buat, hai Raja Nebukadnezar. Dan apa yang terjadi? Tuhan membela mereka. Mujizat Tuhan terjadi kepada ketiga anak muda ini. Lalu rajanya mengakui Allah mereka. Luar biasa, saudara. Ini contoh orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Pasti Tuhan menjaga, pasti Tuhan melindungi, pasti Tuhan memerisai mereka. Bapak, Ibu, dan saya, pasti Tuhan memerisai kita. Amin, saudara. Karena kita adalah orang-orang benar yang takut akan Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan yang melakukan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada berapa banyak yang rindu hal itu terjadi. Hari-hari ini mari kita tidak saja disebut orang benar, tapi mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada berkat Tuhan yang mengalir bagi kita. Firman Tuhan katakan berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Dan Bapak Ibu sudah lihat contoh daripada 3 anak muda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa. Dan raja saat itu mengakui Allah mereka. Haleluya. Ada berapa banyak yang rindu menjadi orang benar yang sungguh-sungguh. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana datang mengingatkan kami. Sebagai orang benar, harus kami sungguh-sungguh dengan Engkau. Tidak saja menjadi orang benar, tidak saja disebut orang benar, tidak saja pada saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat percaya. Tapi kami juga mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan kami percaya, berkat Tuhan mengalir buat orang benar. Berkat Tuhan untuk mengalir buat kami. Dan kami menjadi berkat buat banyak orang. Kami menyaksikan bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan. Kau adalah Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti ketiga anak muda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka terus mempertahankan iman mereka. Orang benar yang hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Biar hari-hari ke depan hidup kami tetap percaya kepada Engkau. Kami tidak mau kompromi dengan yang lain Tuhan. Kami hanya mau tetap percaya kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang membela kami, melindungi kami, memberkati kami. Dan yang lebih daripada itu, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapak. Ini tangan kami anak-anak-Mu yang naik kepadamu.
Oh ralaba, saat anak-anakmu berdoa saat ini. Saat anak-anakmu mengangkat tangan kepadamu. Tuhan, kami berdoa, hambamu berdoa. Oh ralaba syakata, karena berkat orang benar itu turun bagi anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ralaba syakata, kesembuhan yang Tuhan janjikan oleh bilu-bilu darah Yesus. Ada yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ada yang kurang, kau berkata Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu yang sementara mengangkat tangan. Dan mungkin ada jatuh, Engkau berkata yang jatuh tidak pernah tergeletak. Orang benar jatuh tidak pernah tergeletak. Dan saat ini juga Tuhan mengangkat mereka yang jatuh. Dalam nama Yesus, yang susah Tuhan Engkau katakan, Engkau penghibur yang setia. Hibur anak-anak-Mu yang susah saat ini, saat mereka mengangkat tangan kepadamu. Karena hanya Engkau Yesus Kristus yang sanggup menghibur anak-anak, menghibur kami semua melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Yang berusaha Tuhan, kami percaya apa yang dijamah, yang dipegang oleh tangan kami, Tuhan Engkau berkata, yang kami lakukan dengan tangan kami, Engkau berkata, Engkau akan buat berhasil dan beruntung. Ini kami semua anak-anak-Mu yang mengangkat tangan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kasih-Mu terus mengalir buat kami. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya ketika Tuhan Engkau memberkati kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sangat percaya hari-hari ini juga ketika mungkin ada usaha-usaha yang kami yang tertutup. Engkau berkata kalau Engkau sudah buka pintu, tidak ada satu pun yang dapat menutup pintu buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami anak-anak-Mu, hamba-Mu berdoa. Berkat-Mu turun bagi mereka semua. Buat kami semua yang mengangkat tangan saat ini. Dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kau luar biasa baik, sungguh amat sangat baik buat kami. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Saat ini juga Tuhan kami rindu berdoa bagi gembala sidang kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan keluarga Ibu Hermin. Tuhan terima kasih. Kami percaya kuasa Tuhan terus mengalir. Kesehatan untuk hamba-Mu ini dimanapun Tuhan mengutus hamba-Mu. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Gembala kami, Gembala Cikampek kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin. Penyertaan-Mu sempurna. Kekuatan, kesehatan dimanapun Tuhan utus. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Untuk kami juga di tempat ini, Bu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai memimpin kami. Kekuatan kesehatan buat kami. Untuk masuk di dalam penuaian yang besar di akhir zaman. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur untuk anak-anak kami, generasi Yeremia. Tuhan mempersiapkan mereka untuk terus ada di hadirat-Mu, hidup dalam kekudusan. Dan mereka menjadi berkat dimanapun Tuhan pakai mereka. Di kantor-kantor, di sekolah, di tempat-tempat kuliah. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Untuk karya Roh Kudus yang sementara melawat dunia ini. Kegerakan Roh Kudus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Memberkati pemimpin bangsa kami, Pak Prabowo. Dan wakil Pak Gibran, kami percaya dan kami tetap minta hikmat Tuhan turun bagi pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Kami memberkati Indonesia dengan damai sejahtera, ketenangannya daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga, kami bersyukur. Saat ini juga Tuhan kami rindu memberikan persembahan. Apakah itu persembahan ucapan syukur, persembahan umum, persepuluhan. Tuhan kami percaya. Setiap kami yang memberi, Firman berkata kami pasti diberkati. Diberkatilah orang-orang yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur hari ini. Saat ini Tuhan. Dan Bapak di surga, sebelum kami menyelesaikan ibadah online kami, mari Bapak berkati kami. Kami angkat tangan kami, lalu biarlah kasih karunia daripada Bapak di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan
Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.